Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dari kelas 2 SIC dengan NIM 24573101008. Di sini saya akan melakukan laporan proyek Bina Desa dengan mata kuliah pemrograman framework. Yang dimana pada proyek Bina Desa ini kita menerapkan sistem upload file seperti foto, video, dokumen menggunakan tabel media yang bersifat usable. Artinya, satu tabel media itu bisa dipakai untuk berbagai modul seperti agenda, berita, profil, kategori berita, dan galeri. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu membuat kolom seperti foto 1, foto 2, video, dan seterusnya di setiap tabel. Jadi semua file itu akan disimpan di tabel media. Nah, di sini kita langsung coba aja ke model medianya. Nah, di sini ada ref tabelnya. Ref table ini digunakan untuk menandai file ini milik tabel apa. Contohnya itu dia milik agenda kah, berita, profil, atau apa. Nah, kalau ref ID ini, dia ini ID dari row pada tabel yang direferensikan. Contohnya, misalnya kalau agenda itu dengan ID 20 punya 4 gambar. Maka semua media itu akan punya ref table agenda dan ref ID-nya itu 20. Nah, selanjutnya di sini ada file name. File name itu nama file yang disimpan di storage. Kenapa filenya itu tidak file URL? Karena dia itu lebih fleksibel. Kita bisa mengenerate URL dari Laravel storage kapan aja tanpa menyimpan path-nya lengkap di database. Selanjutnya ini ada caption. Nah, caption ini untuk keterangan dari foto atau videonya. Kemudian ada meme type. Ini nih berisi type file. Dia itu digunakan untuk membedakan apakah file ini gambar, video, PDF, dokumen, atau apa. Selanjutnya ini sort order ini dia untuk mengatur urutan upload. Dia berguna untuk slide atau galeri. Nah, kalau di sini ada protect table media, ini menentukan nama tabelnya. Kalau yang primary key ini dia bukan ID default ya, jadi dia itu primary key. Selanjutnya ini ada viewable. Viewable itu digunakan untuk menyimpan banyak file sekaligus. Nah, cara kerja multiple file upload itu dia menggunakan input type file. Jadi namanya itu media file, terus dia menggunakan array. Jadi controller itu menghandle semua filenya. Selanjutnya kita langsung coba aja ke multiple upload yang saya buat di berita. Pertama kita coba ke create-nya dulu. Nah, di sini saya sudah menandakan sini ada input type file, name-nya file menggunakan array. Nah, yang berarti file ini diupload akan diproses sebagai sebuah array oleh Laravel. Dengan adanya atribut multiple, dia itu dapat memilih lebih dari satu file sekaligus. Tujuannya itu agar sistem itu dapat menerima banyak file dalam satu kali submit form. Jadi setiap file itu akan masuk dan diproses satu persatu dalam looping pada controller. Nah, kita langsung coba ke berita controller di function store. Nah, di sini ada if $request has file. Nah, ini digunakan memastikan bahwa form itu benar-benar mengirim file. Jadi, jika tidak ada file, seluruh proses upload itu akan dilewati. Jadi, itu mencegah error ketika form itu dikirim tanpa file. Selanjutnya, dia melakukan looping for each. Nah, di sini karena inputnya itu sebuah array, jadi setiap file itu diambil satu persatu melalui for each. Nah, variabel indexnya itu digunakan untuk menyimpan posisi file
Jadi ini berguna untuk nilai dari sort order yang tadi. Nah, kemudian ini file name ini tujuannya untuk menghasilkan nama file yang benar-benar unik, meminimalisir kemungkinan duplikasi, terus dibuat timestamp serta angka random dan ekstensi asli file. Kemudian dilanjut untuk disimpan ke storage. Ini digunakan agar file dapat diakses secara publik melalui storage berita dengan store as. Jadi kita dapat menentukan nama filenya itu sesuai dengan variabel file name. Nah, ini baris ini menyimpan satu record media untuk setiap file. Jadi ref table berita ini menunjukkan bahwa media memiliki tabel berita. Kalau ref ID berita ini dia menghubungkan file ini ke berita tertentu. Kalau yang file name dia menyimpan nama file saja, jadi bukan URL. Kemudian untuk meme type ini dia menyimpan jenis file gambar, video atau apa. Ada if request juga, sama aja dengan yang di store. Nah, kalau untuk file name time ini dia berbeda dari proses store itu karena ada get client original name. Nah, ini nih tujuannya memberikan identitas file yang lebih mudah dikenali oleh admin. Misalnya untuk menemukan kembali file dengan nama aslinya. Selanjutnya kita ke index. Di sini ada kita indeks agenda untuk multiple uploadnya. Nah, di sini ada first media, item media. Ini mengambil foto pertama dari media agenda yang kita miliki. Nah, yang untuk aset ini, jika ada media dia memakai foto yang pertama. Jika tidak ada, dia menampilkan gambar default. Selanjutnya ke agenda controller. Nah, selanjutnya kita ke agenda. Nah, di agenda ini pada function editnya itu ada $agenda, agenda event or file. Nah, itu tuh kalau ID tidak ditemukan dia akan menampilkan not found. Kemudian untuk yang ini untuk if agenda tujuannya itu dia menghapus file poster tunggal serta memastikan file itu benar-benar ada sebelum dihapus. Nah, di sini media files ini tujuannya itu mengambil semua file foto yang terkait dengan agenda dari tabel media. Selanjutnya yang for each ini dia menghapus file fisiknya. Nah, selanjutnya kita ke galeri. Di sini kita di function indexnya. Nah, galeri $galeri with media ini dia itu memanggil table galeri beserta relasi medianya. Nah, tujuan itu saat data galeri itu ditarik, otomatis foto-foto di dalam itu akan ikut dimuat, akan ikut muncul, serta dia itu menghindari query ulang ke database atau efisiensinya seperti itu. Kemudian untuk order by ini mengurutkan album dari yang terbaru ke paling lama. Tujuannya itu album yang baru dibuat itu akan tampil di paling atas. Terus di return view-nya ini untuk total album ini nih menghitung jumlah seluruh album yang ada. Terus total foto ini
dia menghitung seluruh foto yang dimiliki dari semua album dari tabel media. File ke fungsi khusus bernama Save Media. Selanjutnya ke model galeri. Di sini ada return this has many. Ini dia jadi satu galeri itu punya banyak foto. Jadi relasinya itu dilakukan menggunakan kolom ref ID pada tabel media. Terus where ini dia hanya mengambil media yang berasal dari menu galeri. Jadi karena tabel media itu dipakai dari berbagai fitur seperti berita, agenda galeri dan selanjutnya kita ke profile controller, tepatnya di bagian update. Nih, yang di sini itu logonya boleh kosong. Jadi jika ada maka harus berupa gambar. Terus ukurannya itu maksimal 2 MB. Tujuannya itu mencegah filenya itu terlalu besar. Jadi maksimalnya 2 MB. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerapkan role dan middleware kepada aplikasi serta authentication-nya. Nah, di sini kita langsung ke migration-nya. Migration-nya itu selanjutnya di sini add role migration. Nah, fungsi dari ini dia menambahkan kolom role di models user. Jadi kita menambahkan di variabelnya itu role. Kemudian kolom role itu bertipe string, terus default user. Terus untuk function down-nya itu dia fungsinya hanya untuk mengembalikan database ke kondisi sebelumnya. Nah, jadi hubungannya dengan middleware itu jadi middleware itu mengambil nilai role dari user yang sedang login. Nah, jadi nilai role itu berasal dari kolom role yang kita tambahkan lewat migration tadi. Selanjutnya kita lanjut ke out controller untuk authentication login atau logout-nya. Nah, di bagian function login-nya yang if ini terkait role-nya. Jadi saat user login, jadi Laravel itu mengambil seluruh data usernya, termasuk role-nya yang dari database. Kemudian data ini disimpan di session out user. Nah, dengan demikian middleware itu bisa membaca role user yang sudah login. Nah, kita cek di root-nya. Nah, ini dia menggunakan root middleware, role-nya itu admin. Jadi kalau dia itu bukan admin, dia nggak bisa ngakses untuk CRUD yang telah ada. Nah, di sini kita langsung coba aja ke webnya. Coba masuk. Nah, kalau misalnya kita login, dia langsung menampilkan data usernya. Nah, di sini kita langsung mulai dari halaman tentang about. Nah, di sini halaman about-nya. Terus memiliki footer WA. Terus di halaman home-nya. Nah, halaman home ini untuk mengelola semua data yang ada.
Terus ini untuk halaman profil. Nah, di halaman profil ini masih ada sedikit revisi, tapi untuk saat ini saya masih menggunakan yang tampilan seperti ini. Kemudian untuk di kategori berita, nah di kategori berita ini kita coba tambah berita. Nah di sini kita coba Nah, seharusnya di sini untuk gambarnya dia berubah, tapi di sini saya masih belum tahu kenapa dia masih belum muncul dan saya lagi mencari solusinya. Kemudian untuk di agenda, nah di agenda ini kita bisa nambah. Nah, di sini kita bisa masukkan judulnya. Nah, di sini untuk gambarnya juga belum muncul, jadi dia masih bawaan dari template. Nah, di sini juga saya masih mencari solusi gimana agar muncul. Tapi di codingannya saya sudah menerapkan untuk menampilkan gambarnya. Selanjutnya di galeri. Nah, di galeri ini saya menggunakan placeholder-nya di sini. Nah, kalau untuk di galeri ini dia gambarnya muncul. Nih, dia muncul. Jadi kalau untuk yang selainnya dia menggunakan placeholder. Ini yang gambar kosong. Dengan penyelesaian materi ini, web akan menjadi lebih aman, lebih rapi dalam pengelolaan file. Mungkin sekian penjelasan laporan video dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.